Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada Sabtu pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur Bapa atas segala anugerah-Mu. Dari tadi malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan setiap aktivitas kami, Bapak. Engkau memberikan cuaca yang cerah, Engkau memberikan hati yang penuh semangat, Engkau memberikan energi yang baru, kehidupan yang baru, udara yang segar. Terima kasih, Bapak. Sebentar kami juga ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau buka mata hati dan pikiran kami, Bapak, utuslah Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk mengungkapkan setiap selubung-selubung kami, Tuhan, yang menutupi kami akan pengetahuan akan Engkau. Pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi warta sabda-Mu. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, kini dan sepanjang masa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Ayat renungan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14 hingga yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Amin. Shalom saudara, salam damai sejahtera. Untuk mengawali ayat Mazmur 34 ini, saya ada satu ayat dari Tuhan Yesus yang berkata dalam Matius 5 ayat 48. Yesus berkata adalah, jadilah sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menurut saudara, apa arti dari sempurna itu? Apakah sempurna adalah secara harafiah sempurna, benar-benar sempurna, ataukah bagaimana? Sempurna, untuk sempurna seperti Bapa, kita tidak harus atau bahkan tidak bisa menjadi sempurna karena Bapa itu sempurna, dan kita juga tidak bisa menganggap diri kita sama seperti Bapa, sama dengan Bapa, atau sama sederajatnya dengan Bapa. Nah, menjadi sempurna adalah kita mewarisi nilai-nilai atau kebaikan atau kebenaran-kebenaran yang Bapa ajarkan kepada kita. Cinta kasih, perdamaian, kesopanan, mukjizat, itulah dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan Bapa kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita untuk lebih mengenal kepada Bapa kita. Amin. Nah, dikatakan pada ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ingat saudara, iblis adalah raja daripada segala pembohong. Jadi iblis itu yang paling jago atau yang paling hebat dalam hal munafik atau dalam hal kebohongan. Amin. Karena iblislah yang memicu atau mempengaruhi pikiran manusia untuk mencari celah, mencari jalan singkat atau mencari cara apapun untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, dikatakan terhadap segala ucapan yang menipu, itu artinya apa? Seandainya, sebaiknya bibir kita, lidah kita
itu digunakan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baru, mengeluarkan perkataan cinta kasih, mengeluarkan perkataan yang mengasihi, membangun, memotivasi. Dan kita tidak boleh untuk mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan ataupun mencela, memfitnah. Karena ajaran Tuhan Yesus adalah tentang bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Yang ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini berarti terang dan gelap tidak bisa disatukan. Sama saja Tuhan Yesus dengan iblis tidak bisa disatukan. Perbuatan Tuhan Yesus dengan perbuatan iblis tidak bisa disatukan. Jika kita mengikuti Tuhan Yesus tetapi kita masih melakukan segala yang jahat, memfitnah, mencela, mencaci maki, menghancurkan sesama kita, dan bukanlah mengasihi atau menolong sesama kita yang membutuhkan, itu sama saja kita masih mengikuti iblis. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Diduakan bukan berarti semata-mata karena ada persembahan lain, ada Tuhan lain, ada alat-alat lain, alat rohani lain. Tetapi lewat hal kecil aja. Jika kita melakukan perbuatan yang jahat, bukan melakukan perbuatan yang kasih, Tuhan itu maha cemburu. Amin. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dosa itu bukan semata-mata tentang perbuatan dosa seperti pelecehan, mencuri, bullying, menjahati, mencaci maki. Bukan hanya sekedar itu. Ya, memang itu semua adalah dosa. Amin. Tetapi dosa yang terpenting adalah jika hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah kita itu merenggang, atau kita sempat berjauhan dengan Tuhan. Kita jarang baca Alkitab, kita jarang berdoa, jarang ke gereja. Itu juga dinamakan dosa. Karena dosa pada hakikatnya, pada harafiahnya adalah perbuatan yang dirancang oleh iblis. Nah, ketika kita bermalas-malasan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita malas berdoa, kita malas baca Alkitab, kita malas ke gereja, itu sama saja kita menipu diri kita sendiri sebagai orang Kristen. Kita justru terpengaruh oleh kemalasan atau tipu daya iblis untuk tidak ke gereja. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan itu senantiasa membimbing setiap orang yang melakukan perintahnya. Ingat, melakukan perintahnya. Amin. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bisa sekedar mendengarkan khotbah pendeta, mendengarkan homili, mendengarkan saran-saran dari rohaniwan. Kita tidak bisa seperti itu. Tetapi kita juga harus mewujudkan cinta kasih itu. Kita mewartakan sabda Tuhan melalui tindakan kecil, menolong orang lain, memberi sedekah. Itu salah satu tindakan cinta kasih. Walaupun masih ada banyak tindakan cinta kasih yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Tetapi setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi berkat, janganlah menjadi batu sandungan. Artinya apa? Kita menjadi batu sandungan, contohnya ya tadi, kita justru tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi kita malah cuek,
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Amin. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Itu artinya apa? Tuhan dekat kepada siapapun yang sakit hati. Tuhan memulihkan. Tuhan memandang. Tuhan mencari orang-orang yang miskin. Tuhan mencari orang-orang yang dosa. Bukan mencari orang-orang yang sehat. Bukan mencari orang-orang yang kaya. Bukan mencari orang-orang yang benar. Tuhan benar-benar mencari orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan. Orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Itu artinya apa? Tuhan ingin mencari siapapun yang benar-benar serius pada Tuhan, benar-benar mencari Tuhan. Ada 3 langkah mengikuti Yesus. Pertama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Yang utama, menyangkal diri. Menyangkalkan diri adalah menyangkal daging kita, menyangkalkan ego kita. Kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus menyelesaikan perkara dunia. Bukan berarti semua perkara dilalaikan, bukan. Tetapi ini kita memprioritaskan perkara rohani, memprioritaskan, mengutamakan hubungan kita kepada Tuhan daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu akan mendapatkan yang lain. Artinya apa? Jika kita mencari pada Tuhan dalam kondisi apapun situasinya, bagaimanapun hasilnya nanti, jika hidup kita sudah diserahkan pada Tuhan, maka Tuhanlah yang tanggung jawab atas kehidupan kita dari awal hingga pertengahan hingga akhir kita nanti. Amin. Yang kedua, menyangkal salib. Menyangkal salib ada hal yang bisa dibilang cukup sulit bagi kita, karena menyangkal salib sama seperti memikul salib. Memikul semua permasalahan kita, memikul semua rasa sakit kita, penderitaan kita, untuk tetap bersama-sama Yesus. Sekarang saya bertanya pada saudara, jika saudara mengalami sakit, entah itu kecelakaan, entah itu jantung, entah itu apapun itu, apakah saudara sempat bersyukur? Mungkin dalam pikiran kita, kognitif kita tidak sempat bersyukur, bahkan tidak bisa bersyukur. Amin. Tetapi perintah Yesus dalam memikul salib ini adalah apapun situasinya, bersyukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bersyukurlah dalam setiap keadaan, entah itu sakit kamu. Bersyukur kita masih diberi kehidupan. Amin. Bersyukur kita masih diberi makanan. Bersyukur kita masih memiliki Tuhan. Amin. Jangan takut untuk kehilangan hal-hal yang duniawi, tapi takutlah jika kita kehilangan hal-hal rohani kita. Kita sudah menjauh daripada Tuhan. Kita sudah melalaikan Roh Kudus. Takutlah akan hal-hal yang rohani itu. Apabila hal-hal yang rohani itu hilang, daging kita tidak bisa membawa kita ke surga. Karena yang membawa kita dari dunia, yang membawa roh kita kepada surga, itu adalah Roh Kudus. Jadi, jangan tinggalkan Roh Kudus. Jangan menjauh daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang mau. Bahkan seluruh tentara surga bersuka cita karena ada satu orang yang bertobat. Amin. Yang ketiga, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah mendengarkan firman-Nya dan juga melakukannya. Mengikuti, follow.
Kalau dalam sosial media, TikTok, Instagram, mengikuti adalah mengikuti setiap jejak channel atau konten-konten yang ada, dari statusnya, dari postingannya, itu kita lihat semua. Sama dengan kita mengikuti Yesus. We are following Jesus. Depends on us. Itu tergantung. Apakah kita hanya mendengarkan perkataan Yesus, atau kita rela atau bahkan ada keinginan lebih untuk melakukan firman Tuhan, mewartakan firman Tuhan, melakukan cinta kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Amin. Apakah kita ada memberikan diri kita kepada Tuhan, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Amin. Dari renungan firman pada pagi hari kita mendapatkan satu, jauhilah kegelapan, karena terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Amin. Yang kedua, lakukanlah dan carilah perdamaian. Yesus berkata, jika kamu dan musuhmu sedang dalam perjalanan, segeralah meminta damai sebelum kamu dipenjara. Amin. Itu artinya apa? Kita lebih mengutamakan damai daripada mengutamakan dendam kita atau egois kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan mencari orang-orang benar. Orang-orang yang benar-benar mencari firman Tuhan, yang benar-benar ingin memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dari mendengarkan hingga melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang tata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas renungan pada pagi hari ini Bapa. Engkau telah mengingatkan kami kembali Bapa, tentang bagaimana kami mengikuti kebenaran itu, mengikuti tidak hanya sekedar mendengarkan atau mengetahui apa itu benar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Amin. Pakailah kami Tuhan menjadi pewarta sabda-Mu, pakailah kami menjadi pelaksana firman-Mu, pakailah kami menjadi saksi dan alat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.